Ya, demi mendorong terciptanya tenaga kerja yang siap kerja, Mitra Studi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong sinergi antara dunia pendidikan dan usaha. Sinergi ini diharapkan mampu menjawab tantangan dunia usaha dan berikut liputannya untuk Anda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitra Studi kembali menyelenggarakan acara diskusi kelompok terpumpun atau DKT di 5 menara. Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk menciptakan link and match antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia usaha dunia industri. Kota Sorong di Papua Barat menjadi salah satu dari 5 menara atau 5 kota yang menjadi proyek percontohan perkawinan massal antara dunia pendidikan dengan Dudi. Salah satu alasan pemilihan Kota Sorong sebagai tempat diadakannya DKT ini adalah karena industri di tempat ini yang mulai berkembang. Alasan lainnya, Kota Sorong memiliki kawasan ekonomi khusus pertama di Pulau Papua seluas lebih dari 500 hektar yang baru dioperasikan pada Oktober 2019 lalu. Keberadaan KEK Sorong ini tentu saja akan menarik investasi dari dunia industri yang berimbas dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Dan lulusan pendidikan vokasi bisa menjadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sayangnya kondisi ideal tersebut masih jauh dari harapan. Dalam diskusi kelompok terpumpun yang digelar kali ini, masih juga ditemukan masalah klasik, yakni belum adanya kesesuaian antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan vokasi. Sehingga tenaga kerja yang direkrut oleh dunia industri di Papua dan Papua Barat kebanyakan berasal dari tempat lain di luar wilayah Papua. Dengan diskusi ini kita semakin tahu praktek yang ada selama ini bahwa ada belum kesesuaian di mana dunia industri masih belum memanfaatkan lulusan satuan penyelenggara pendidikan. Tenaga kerja masih diambil dari tempat lain. Artinya bukan hasil produksi satuan penyelenggara pendidikan. Itu adalah masalah pertama atau tantangan pertama yang harus kami selesaikan. Nah, dengan adanya direktorat baru yaitu Direktorat Pendidikan Vokasi ini, kita harapkan akselerasi antara kesenjangan tadi bisa kita perkecil gitu. Tentunya ada 9 langkah untuk melakukan link and supermatch. Ketidaksesuaian atau mismatch antara dunia usaha dan dunia industri dengan dunia pendidikan vokasi di Papua dan Papua Barat jelas dirasakan menjadi penghalang, baik bagi para pendidik maupun lulusan vokasi atau sekolah kejuruan untuk dapat meningkatkan skill dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri. Oleh karena itu, para pendidik meminta agar masalah ini bisa dituntaskan, salah satunya dengan cara membuat regulasi yang mengikat agar dunia industri lebih bisa berpihak kepada dunia pendidikan vokasi. Jadi setelah kami terjun langsung ke beberapa perusahaan besar yang ada baik di Papua, Freeport dan juga di Papua Barat, ini setelah kami mengadakan kunjungan langsung untuk menawarkan apakah anak-anak kami bisa praktik langsung di perusahaan-perusahaan besar ini, tapi ternyata penjelasan dari mereka lebih mengutamakan kepada mahasiswa yang sudah mengakhiri studi mereka, dan kepada anak-anak SMK mereka tidak bisa menerima langsung untuk melaksanakan magang atau praktek kerja industri yang mereka terima kalau kami mengadakan kunjungan industri. Hanya itu yang bisa mereka fasilitasi, dan kami mengerti karena regulasi mereka, aturan mereka seperti itu, kami tetap menyesuaikan. Kalau memang hanya bisa kunjungan, ya kami kunjungan. Nah, tapi kalau memang diizinkan untuk melaksanakan praktek kerja industri, ya kami juga bersyukur. Nah, oleh sebab itu kami mohon perhatian daripada pemerintah supaya pemerintah juga bisa fasilitasi kami sehingga anak-anak kami bisa langsung dengan IDUKA yang kami inginkan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Kota Sorong ini. Perlu ada kebijakan dari pemerintah secara global sehingga mengikat industri. Kami dari pihak sekolah saya rasa rata-rata kami siap saja untuk bekerja sama dengan industri, tapi kadang-kadang ya ada industri yang mungkin skalanya besar dan lain-lain, itu ya egonya kan ada, sehingga mungkin ada
semacam peraturan yang mengikat dari pemerintah tingkat atas, entah itu presiden ataupun gubernur mungkin, untuk bagaimana keberpihakan industri terhadap sekolah itu bisa menekan industri supaya mereka berpihak kepada sekolah. Untuk duduk bersama, menyusun kurikulum bersama, kemudian mungkin melatih guru-guru, kemudian memberi bantuan fasilitas sarana prasarana, kemudian mungkin dan lain-lain untuk mewujudkan link and match itu. Nah, seperti itu. Menanggapi hal tersebut, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat menyatakan siap memberi dukungan dalam bentuk pembangunan sarana pelatihan serta kebijakan yang mendukung perkembangan dunia pendidikan vokasi dalam rangka menghadapi era industri 4.0. Pemerintah Provinsi Papua Barat lewat Bapak Gubernur sudah siap untuk memberikan dukungan bantuan untuk membangun sarana pelatihan, juga nanti akan dibangun di Kabupaten Manokwari Selatan. Itu balai latihan keterampilan atau semacam itu akan disiapkan untuk bangun itu. Sehingga kalau saya koordinasi kita, kemudian mungkin lewat kebijakan lebih tinggi lagi oleh Bapak Gubernur, akan dalam mungkin rapat kerja dengan kepala-kepala daerah untuk ada komitmen bersama dari semua untuk khususnya untuk melihat pendidikan, karena tantangan kita ke depan ya di dalam rangka menghadapi era globalisasi ini 4.0 yang selalu disampaikan ini, itu yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nathaniel Domingus Mandakan. Usai mengikuti rangkaian acara diskusi kelompok terpumpun ini, Nathaniel berjanji akan membawa hasil pertemuan tersebut dan menjadikannya surat edaran yang akan ditujukan kepada dunia industri agar mau lebih banyak lagi menerima pekerja yang berasal dari lulusan vokasi dan sekolah kejuruan. Link and match itu di kami sini belum ada antara sekolah dengan perusahaan. Seperti tadi disampaikan SMK Negeri 1 ke Bintuni, di sana kan harus dapat surat dulu dari gubernur atau bupati. Sementara bupati ke Manokwari. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa nanti saya pulang ini kami buat surat edaran kepada perusahaan-perusahaan maupun para bupati. Nanti ada raker bupati, itu menjadi bagian yang didiskusikan oleh gubernur dengan para bupati supaya semua perusahaan, badan usaha dan badan usaha studi itu dunia usaha dan dunia industri itu siap untuk menerima siswa yang praktek. Itu yang pertama. Kemudian di Bintuni itu kan sudah ada semacam balai latihan itu. Kita berharap yang sudah alumni, yang sudah lulus ini sesuai dengan Kepala Dinas sampaikan tadi, banyak yang belum terserap dalam usaha, sehingga saya berharap untuk ke depan dunia usaha yang ada dan dunia industri yang ada sesuai dengan keahlian yang mereka sudah peroleh melalui pelatihan itu, mereka bisa diterima untuk bekerja. Puncak dari acara diskusi kelompok terpumpun di Sorong ini adalah penandatanganan sebuah rekomendasi yang menyatakan bahwa 9 butir kebijakan Direktorat Pendidikan Vokasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan gubernur. Kami sangat bersyukur bahwa malam ini pada saat sebelum penutupan dibacakan sebuah rekomendasi, dan itu atas keinginan dan arahan Bapak Sekda yang mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat, kemudian diaminkan juga oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa 9 butir kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat ini dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan gubernur atau peraturan setingkat peraturan daerah. Ini sangat menggembirakan bagi kami, artinya beyond our expectation gitu. Mudah-mudahan ke depan kami bisa terus mengkawal, tidak hanya sebatas rekomendasi, tapi bentuk nyatanya berupa peraturan gubernur atau peraturan pemerintah daerah setempat, bisa kita sama-sama baca dan bisa kita sama-sama laksanakan.
Jalan panjang menanti lahirnya peraturan gubernur terkait perkawinan massal antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri masih jauh terhampar di hadapan. Butuh sebuah komitmen kuat dari seluruh stakeholder agar upaya untuk meningkatkan kompetensi serta penyerapan tenaga kerja dari lulusan vokasi bisa terwujud secara maksimal dan berkelanjutan.